Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Nah, sekarang kita ini akan membahas syahadat tauhidnya dulu ini. Untuk membangun karakter yang betul-betul nancap di dalam hati kita, hadirin, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, wujudnya Allah, kemudian af'al seluruh perbuatannya Allah, dan kita mengimani seluruhnya, hadirin, sehingga kita berada dalam satu zona di mana kita pasrah total, hanya ingin menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, dibangun di atas 4 rukun atau 4 tiang. Ini untuk membentuk keimanan yang kuat ini. Yang pertama adalah ar-ruknul awal fi ma'rifati dzatillahi ta'ala wa mudarihi ala asyrati usulin. Yang pertama, hadirin, adalah mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin, fi ma'rifati sifatihi. Yang kedua adalah mengetahui sifat-sifatnya Allah. Yang ketiga, wa ma'rifatullahi fi af'alihi. Mengetahui di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, Pak. Allah itu mampu memberikan, dan dia berhak memberikan satu ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita, Pak. Sangat-sangat mampu dan sangat punya kekuasaan untuk itu, Pak. Anda mempunyai satu persepsi bahwa ujian-ujian ini adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah sekemampuan kita. Benar. Tapi jangan dilupakan, Allah juga mampu dan berhak untuk memberikan beban ujian yang di luar batas kemampuan Anda. Allah juga mampu. Makanya di dalam Al-Quran ada doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqatalana bih. Meskipun sebelumnya Rabbana wala tuhammilna, Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya ujian beban kecuali sekemampuannya, kan gitu, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Tapi ingat, Allah mengajarkan adanya doa, ya Allah, janganlah Engkau berikan beban berat ujian kecuali dengan perkara yang tidak kami mampu. Artinya, hadirin, Allah sangat berhak, sangat mampu untuk memberikan ujian, beban hidup dan sebagainya kepada kita di luar batas kemampuan kita. Itu juga harus kita pahami, Pak, agar kita tidak meremehkan ketika kita paling ya saya mampu. Tidak begitu. Tetap ada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini afal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita semua, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, yang kami banggakan Bapak-bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis taklim kami. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan fikih berkaitan dengan sholat. Yang pertama hadirin adalah pertanyaannya, bagaimana ketika apa yang harus kita lakukan, istilahnya begitu, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat istri kita sholat kemudian nampak telapak kakinya. Nah, ini yang untuk ibu-ibu dan mbak-mbak semua, kakak-kakak semua, pokoknya kaum perempuan, mohon diperhatikan betul masalah aurat ketika sholat ini, Pak. Ini sudah sering saya sampaikan, tetapi memang kadang ada hal yang diremehkan sehingga hal itu menjadi terganggunya kesahan sholatnya. Yang pertama adalah daerah di bawah dagu. Jadi di sini ini adalah merupakan aurat karena batas wajah itu illah lihyataini, sampai bertemunya dua tulang dagu. Maka tulang ini batasannya wajah, di dalam ini sudah bukan wajah, sehingga kalau memakai mukena seyogyanya adalah sampai ke ujung dagu sini. Ini ketika sholat. Begitu juga ketika di luar sholat. Maka belilah jilbab yang modelnya memang ada begininya. Kalau pakai jilbab, carilah model jilbab yang memang ada sampai ke bawah dagu tertutup. Jangan yang kemudian sampai ditarik sampai ke pangkal leher sini, akhirnya nampak sininya. Sudah nampak gemuk lagi, akhirnya kayak gelembung kan itu. Ini mohon maaf, ini adalah aurat. Yang kedua, untuk yang kaum perempuan yang sering diremehkan masalah aurat adalah nampaknya rambut. Sehingga itu dari sini misalkan ditarik ini sehingga nampak hitam-hitam sedikit sini, padahal itu rambut. Atau dua batang, dua helai, tiga helai rambut yang muncul di sini. Itu wajib untuk ditutupin. Ini harus teliti di situ. Yang ketiga hadirin adalah sujud. Pada saat sujud itu mukena kadang menutupi sajadah sehingga sujudnya bukan di atas sajadah tapi sujudnya terhalang mukenanya. Ini juga menjadi asbab yang membatalkan sholatnya karena sujudnya di atas sesuatu yang ikut bergerak ketika kita berpindahnya rukun, yaitu telekung atau mukena tadi. Maka menjadi sesuatu yang membatalkan sholat. 3. Yang terakhir, yang keempat, ini untuk ibu-ibu yang sering diremehkan adalah berkaitan dengan adanya pergerakan ketika sujud sehingga bagian kaki mukenanya itu naik sehingga telapak kakinya nampak. Itu juga membatalkan sholat. Yang terakhir sebagai penutupnya ini adalah pergelangan tangan. Pada saat ketika sholat itu kadang pergelangan tangannya nampak ketika atahiyat. Jadi ketika atahiyat begini ketarik sehingga turun ke bawah. Meskipun ini jarang, tapi ada juga kejadian seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, bagaimana yang melihatnya? Jika yang melihatnya itu hadirin adalah orang yang di luar sholat, maka wajib dia untuk memberitahu kepada orang yang sholat. Beritahu saja. Misalkan istri kita lagi sholat, kemudian nampak telapak kakinya, dek telapak kakinya nampak. Maka yang diberitahu itu segera mungkin untuk menutupi aurat. Sesegera mungkin untuk dibetulkan auratnya itu, meskipun nanti sedikit melebihi dari pergerakan yang diperbolehkan. Itu harus segera dibetulkan. Alasannya adalah karena menutupi aurat. Seperti halnya ketika kita sholat kemudian terkena angin.
Bapak sholat tiba-tiba ada angin, hingga sarungnya naik, ya kan itu kan. Begitu sarungnya naik, nampaklah auratnya. Makanya saya sarankan kalau pakai sarung harus pakai celana dalaman, kan gitu Pak ya. Sempat ada angin seperti itu, sarungnya naik, Bapak nggak pakai celana dalam kan repot, kan gitu Pak ya. Yang paling utama memang pakai celana panjang ditambah pakai sarung, itu utama sekali Pak. Nah hadirin, maka seketika itu juga wajib membetulkannya, seketika itu juga. Begitu juga setelah kaum perempuan itu terbuka telapak kakinya, diberitahu seketika itu juga wajib untuk menutupinya. Jika bisa langsung ditutupi, maka sholatnya tetap dihukum sah. Tapi ketika sudah dikasih tahu dia membiarkannya, maka nanti setelah sholat tetap harus mengulanginya Pak. Ketika sudah dikasih tahu tetapi dia tetap bandel lah istilahnya ya kan, tetap tidak mengindahkan, maka nanti selesai sholat kita kasih tahu disuruh ngulang. Itu untuk yang terbuka aurat. Bagaimana kalau di dalam sholat? Nah ini yang repot. Misalkan ibu melihat depannya terbuka kakinya gitu. Makanya nanti pada saat itu mengingatkan kan repot Pak. Kalau nanti ibu tepuk pahanya, semua orang akan terganggu kan itu. Tapi di belakangnya memberikan isyarat tepuk paha, bisa jadi nanti imamnya juga yang malah kok ada isyarat tepuk paha kan gitu Bu ya. Nah kalaulah memang memungkinkan untuk mengingatkan dengan tepuk paha sehingga tidak menimbulkan madorot ataupun terganggunya yang lain, silahkan. Misalkan cuma berdua atau bertiga ya, itu sholat kemudian nampak di depannya, ibu nampak ada yang terbuka telapak kakinya, ya ibu betulkan dengan cara tepuk paha. Tapi kalau kemudian ternyata menimbulkan madorot sehingga nanti yang lain terganggu, maka ditunggu setelah sholat baru diberitahu Pak. Diberitahu bahwa terbuka telapak kakinya sehingga harus mengulanginya. Sama dengan dulu kejadian kami Pak. Jadi kami ini Pak, ini yang sholat itu ratusan Pak, ribuan, namanya pesantren kan gitu Pak ya. Sholat, Pak Kiai di kakinya itu ada tai cecaknya Pak. Otomatis pada saat duduk tawarruk yang nampak belakangnya, baris belakangnya. Kalau dibetulkan subhanallah saat itu kacau Pak. Saya pernah masalahnya. Saya naik subhanallah, saya turun subhanallah, saya sujud subhanallah, lah bingung tuh Pak. Setelah selesai saya assalamualaikum, saya tanya, kenapa tadi bilang subhanallah? Pak Ustadz telapak kakinya ada tai ayamnya, ada tai cecaknya. Kalau kayak gitu susah, ya kan? Nggak mungkin pula saya pada waktu sholat nengok telapak kaki saya kan itu Pak ya. Nah kalau kejadian seperti itu, daripada nanti jadi nggak karuan, akhirnya biarkan. Setelah selesai baru kemudian dikasih tahu, Pak Kiai telapak kakinya ada tai cecaknya. Ditengok mana ada tai cecaknya. Kalau kering maka kemudian tinggal membersihkan aja kalau kering Pak. Tapi kalau basah ya harus dicuci. Akhirnya mengulangi semua Pak. Karena ketika ketahuan imamnya batal kan batal semua sholatnya. Jadi hadirin, kaidah sholat berjamaah itu ketika imamnya batal, maka yang mengetahui batalnya imam ikut batal sholatnya. Tapi ketika tidak mengetahui batalnya imam, maka tidak batal sholatnya. Karena tidak mengetahui batalnya imam. Kuncinya di situ. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika imam meninggalkan at-tahiyat awal atau kunut? Nah ini sering saya sampaikan, karena memang saya menjumpai sendiri masih ada imam yang belum paham hal ini Pak. Hukum at-tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad, sunnah yang nantinya jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Begitu juga dengan doa kunut, itu adalah sunnah ab'ad bagi yang memakai kebiasaan untuk menjalankan sunnah doa kunut. Tapi kalau jenengan mempunyai pendapat yang tidak memakai kunut, hadirin, ya sudah, jenengan nggak usah memerlukan sujud sahwi nanti di belakang setelah tahiyat akhir. Nah konsepnya begini hadirin, yang penting ketika seseorang itu
meninggalkan sunnah abad, kemudian mau menjemput kembali sunnah abad tersebut, jangan sampai masuk ke rukun berikutnya. Kalau sudah masuk ke rukun berikutnya, maka hadirin kemudian ketika dia menjemput kembali ke sunnah tadi, dia sudah terhitung menambah rukun. Saya ulangi, sunnah abad ini jika ditinggalkan, kemudian lupa, karena lupa itu Pak ya, kemudian mau mengulangi menjemput kembali untuk melakukan sunnah abad, konsepnya adalah jangan sampai masuk batas minimal rukun selanjutnya. Kalau sudah masuk batas minimal rukun selanjutnya, tidak perlu kembali menjemput sunnah abad tadi, tapi lanjutkan saja, nanti diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena kalau sudah masuk rukun berikutnya, kemudian balik lagi untuk menjemput ke sunnah tadi, maka sudah terhitung menambah satu rukun. Nah, ini konsepnya. Jadi bagaimana prakteknya? Ini prakteknya begini. Ada seseorang, ini atahiyat, sujud yang kedua di rakaat yang kedua. Artinya ini sujud atahiyat awal. Allahu Akbar, harusnya dia tahiyat nih harusnya. Tapi dia kemudian naik. Allahu Akbar. Nah, kalau sudah sampai di sini, Anda baru ingat, Anda tidak perlu lagi untuk turun Allahu Akbar, atahiyat awal lagi, nggak perlu Pak. Bahkan ketika berdiri di atasnya ruko saja, sudah di atasnya ruko kan begini Pak, sudah di atasnya ruko segini, Anda nggak perlu lagi turun Pak, Anda langsung saja. Jadi misalnya ini atahiyat nih, sujud, ini sujud Pak, kemudian Anda naik Allah, ini kan sudah di atasnya ruko Pak. Jenengan nggak perlu lagi untuk turun. Begitu sampai di sini Anda baru ingat kalau tahiyat awal, Anda pun nggak perlu turun ketika sudah melewati batas rukuk Pak, karena itu sudah masuk terhitung batas minimal berdiri, sehingga Anda sudah masuk rukun berdirinya. Kalau jenengan kemudian turun lagi tahiyat awal menjemput sunnah abadnya tadi, maka Anda sudah menambah rukun satu lagi yang berdiri tadi, yang seharusnya tidak ada, Anda tambahin, maka justru batal sholatnya. Nah, kasus ini ketika sholat munfarid sendirian, mudah, nggak ada repotnya. Yang repot kalau yang lupa imam. Nah, kalau bapak menjumpai atau ibu menjumpai, karena jamaah perempuan juga bisa, imam Allah sudah di atas batal minimal ruku Pak, ya kan? Makmum tidak perlu mengatakan subhanallah, ikuti saja. Anda nggak perlu juga tahiyat awal, ikuti saja. Kalau jenengan kemudian tahiyat awal sendiri, berarti Anda menyelesihi daripada imamnya. Udah ikutin aja Pak. Begitu ikutin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti sujud sahwi. Seandainya imamnya lupa sujud sahwi, itu pun Anda boleh langsung salam, boleh jenengan kemudian nanti menambahkan sendiri sujud sahwi dengan niat mufarokoh. Udah keluar dari salah jamaahnya. Kalau enggak ya udah ikutin, namanya juga sujud sahwi aja, enggak membatalkan sholat kalau misalkan ditinggalkan. Nah hadirin, ini kasusnya. Kalau misalkan Allahu Akbar, sudah begini subhanallah, imam nggak mau turun, maka Anda ikutin aja, nggak perlu ikut atahiyat, nggak perlu mengadakan atahiyat awal sendiri, udah selesai. Kemudian, nah ini hadirin, bapak-bapak sekarang sudah tahu hukumnya. Kalau sudah berdiri masuk batas minimal ruku, masuk batas minimal berdiri di atas ruku posisi, tidak boleh lagi turun karena menambah rukun satu. Ada kasus kejadian sekarang, imam sudah berdiri, begitu subhanallah turun lagi semua, imamnya ikut turun, imamnya turun. Nah ini tahiyat, gimana solusinya? Dalam keadaan tersebut Anda cukup mufarokoh. Begitu imam turun atahiyat awal, dalam hati saya berniat sholat sendirian saat ini, berarti Anda sudah tidak berjamaah lagi Pak. Anda tetap sah, meskipun nanti gerakannya bersamaan dengan sholat itu agar tidak terjadi fitnah. Bersamaan nggak masalah, tapi tidak berniat mengikuti imamnya lagi.
kita sudah berniat sholat mufaroqah, sholat sendirian lagi. Itu boleh Pak. Jadi kejadian seperti itu. Dan saya ada beberapa tempat di Tanjung Pinang ini saya masih menjumpai seperti itu Pak. Nah ini perlu juga kita pahamkan dalam diri kita, dan nanti kita juga pahamkan dalam masyarakat kita. Begitu juga nanti ketika sujud tilawah, kan gitu Pak ya. Sujud tilawah kemarin kadang ada sujud yang turunnya bukan sujud tilawah tapi ruku, ya kan, masih ada juga, ya kan. Begitu lihat kawan-kawannya sujud baru kemudian dia ikut sujud, biasa Pak. Jangankan itu Pak, ini mohon izin, kemarin sudah saya sampaikan. Saya ini 1-2 minggu yang lalu itu istri bilang sama saya, Mas, masih ada buku tuntutan sholat nggak Mas? Untuk siapa? Ini ada suami kawan saya ini, dia mu'alaf 5 tahun, sampai sekarang belum mengerti hukum mandi besar. Mandi jinabat saja belum mengerti. Apakah mu'alaf atau tidak, bawa alam suam. 5 tahun menikah belum mengerti hukum mandi besar. Jadi habis berhubungan badan gimana? Ya biasa aja, langsung kerja, nggak mandi. Gosok gigi kerja. Bayangkan Pak. Berarti dia nggak sholat belas sama sekali Pak. Itu masih ada yang seperti itu. Nah ini hadirin, ini tanggung jawab kita bersama. Makanya kalau ada orang datang ke masjid kita Pak, mau datang ke masjid saja Pak, sambutlah dengan baik. Jangan sudah mau datang ke masjid kita pula yang cemberut, ya kan, gitu kan. Ada kawan datang ke masjid kita cemberut, sholatnya salah, kita langsung ngoreksi. Bapak sholatnya salah, itu bid'ah. Nah kacau, orang itu lari lagi, nanti nggak mau datang ke masjid kan. Buat di masjid itu senyaman mungkin, seriang mungkin, dalam artian itu sebahagia mungkin itu, sehingga orang itu masuk ke masjid itu senang gitu. Jangan sedikit-sedikit sudah disalah-salahin aja Pak, ya kan. Dia mau sholat sudah kita membuat kita alhamdulillah. Ada orang-orang sudah mau memakmurkan masjid, meskipun bacaannya masih belum benar, semuanya belum benar, nggak apa-apa, masuk aja Pak. Yang penting sudah sujud kepada Allah, mengikuti syariah Nabi sejauh yang kita mampu. Karena kita ini juga belum tentu sah juga sholatnya Pak, kalau diperinci betul Pak. Tapi kita akan terus belajar dan belajar, sehingga kesalahan dalam sholat itu hadirin bisa luntur dengan istighfar kita. Amin ya robbal alamin. Nah inilah hadirin untuk berkaitan dengan pertanyaan fikih tadi. Kemudian kita lanjutkan Pak, biar selesai juga ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini mengulang kembali Pak sebagai penutupnya, kemudian nanti membahas iman dan Islam. Bab terakhir tentang masalah tauhid. Kita membahas tauhid ini hadirin adalah bahwa tujuannya itu nanti yang pertama benar-benar meyakini adanya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, dan betapa kecilnya diri kita Pak. Dari berbagai macam dalil, dari berbagai macam ilmu yang kita punyai dan sudah kita pelajari. Intinya di situ. Sehingga kita seyakin-yakinnya. Yang kedua hadirin, kita semakin sadar kita ini hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu lemahnya diri kita Pak. Yang tidak ada kuasa apapun diri kita. Yang kita hanya bisa pasrah, monggo terserah Engkau ya Allah. Kami ikhlas, kami sabar. Ampunkanlah segala kesalahan kami dan berikanlah petunjuk agar kami bisa selalu taat terus kepadamu ya Allah. Intinya nanti membentuk karakter seperti itu Pak. Jadi inilah perbedaan orang yang sudah mempelajari tauhid dengan tujuan membentuk karakter yang sangat mengagungkan Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, dengan dibandingkan dengan orang yang belum belajar tauhid atau belajar tauhid tapi untuk membantahnya. Ini bahaya sekali. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari awal sudah kami sampaikan bahwa pondasi tauhid itu adalah dibangun di atas 2 kalimat syahadat. Meyakini betul-betul kebenaran 2 kalimat syahadat. Iman itu di dalam hati, lesan itu adalah pena untuk menggambarkan hati. Maka hati kita ini ketika meyakini 2 kalimat syahadat, ditulis, digambarkan, divisualisasikan dengan lisan. Maka itulah kemudian yang namanya 2 kalimat syahadat itu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan tindakan. Nah hadirin, yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Nah sekarang kita ini akan membahas syahadat tauhidnya dulu ini.
untuk membangun karakter yang betul-betul nancap di dalam hati kita, hadirin, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, wujudnya Allah, kemudian af'al seluruh perbuatannya Allah, dan kita mengimani seluruhnya, hadirin, sehingga kita berada dalam satu zona di mana kita pasrah total, hanya ingin menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hadirin, dibangun di atas 4 rukun atau 4 tiang. Ini untuk membentuk keimanan yang kuat ini. Yang pertama adalah ar-ruknul awal fi ma'rifati dzatillahi ta'ala wa mudarihi ala asyrati usulin. Yang pertama, hadirin, adalah mengetahui zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin, fi ma'rifati sifatihi. Yang kedua adalah mengetahui sifat-sifatnya Allah. Yang ketiga, wa ma'rifatullahi fi af'alihi. Mengetahui di dalam af'alnya Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, Pak. Allah itu mampu memberikan, dan dia berhak memberikan satu ujian kepada kita di luar batas kemampuan kita, Pak. Sangat-sangat mampu dan sangat punya kekuasaan untuk itu, Pak. Anda mempunyai satu persepsi bahwa ujian-ujian ini adalah sesuai yang dikehendaki oleh Allah sekemampuan kita. Benar. Tapi jangan dilupakan, Allah juga mampu dan berhak untuk memberikan beban ujian yang di luar batas kemampuan Anda. Allah juga mampu. Makanya di dalam Al-Quran ada doa, Rabbana wala tuhammilna ma la taqatalana bih. Meskipun sebelumnya Rabbana wala tuhammilna, Rabbana la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya ujian beban kecuali sekemampuannya, kan gitu, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha makasabat sebuah alaiha maktasabat. Tapi ingat, Allah mengajarkan adanya doa, ya Allah, jangan Engkau berikan beban berat ujian kecuali dengan perkara yang tidak kami mampu. Artinya, hadirin, Allah sangat berhak, sangat mampu untuk memberikan ujian, beban hidup dan sebagainya kepada kita di luar batas kemampuan kita. Itu juga harus kita pahami, Pak, agar kita tidak meremehkan ketika kita paling ya saya mampu. Tidak begitu. Tetap ada ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini afal. Nah, yang terakhir, hadirin, adalah fisamiyati wa mudari ala surati usulin. Di dalam perkara-perkara yang kita ketahui, yang kita dengar, yang kita pahami tentang dalil-dalil yang telah Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW terhadap perkara-perkara yang membangun, membentuk, menguatkan keimanan kita. Contoh misalkan adanya alam kubur. Ini kan Rasulullah sudah memberitahu kepada kita. Maka sesuatu perkara yang akan kita perbuat hari ini kemudian kita kaitkan dengan alam kubur, karena alam kubur itu hak. Ada memang, Pak. Kiamat itu memang ada. Cuman waktunya kita nggak akan tahu. Kemudian Siratal Mustaqim, mahsyar, ini harus kita imani semua agar kita membentuk karakter keimanan yang semakin kuat karena dengan adanya berita-berita ini, Pak. Dengan adanya dalil-dalil ini. Inilah 4 perkara yang membangun, membentuk karakter keimanan yang kuat. Ini kalau menurut nasihat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama mengetahui zatnya Allah, yang kedua mengetahui sifatnya Allah, yang ketiga mengetahui af'alnya Allah, perbuatan Allah, yang keempat mengetahui tentang dalil-dalil tentang ciptaan Allah yang berkaitan dengan perkara-perkara setelah hidup di dunia, sehingga membentuk satu keyakinan kuat tentang adanya itu, sehingga iman kita semakin kuat. Kalau bahasa yang sering saya sampaikan, besarkan kampung akhirat, kecilkan kampung dunia.
Nah, kita bahas dari pertama, Pak. Ini kemarin sudah membahasnya, kita mengulang sedikit. Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin begini, Pak. Ada yang hobi mancing di sini, Pak? Ya kan? Ada, Pak. Saya hobi mancing. Pernah lihat bentuk ikan yang di luar dari dugaan kita. Bapak lagi mancing, dugong lewat, gede-gede, Pak. Dengan bentuk yang segede itu kita sudah terkagum-kagum, Pak. Luar biasa. Saya pernah melihat foto itu, Pak. Ini kapal tanker, di bawahnya itu ada bayang-bayang ikan. Kapal tankernya cuma segini, Pak. Terus ikannya itu kayak apa gedenya, Pak. Dengan bentuk seperti itu kita takjub. Kemudian ada lagi hadirin, Bapak jalan-jalan, melihat bentuk gunung, pemandangan awan yang luar biasa indahnya, Anda sudah takjub, Pak. Masya Allah, tabarakallah, dah gitu. Atau jenengan ambil yang kemarin saya sampaikan, setetes air comberan, masukkan ke kaca mikroskop, tengok dengan mikroskop, ternyata di situ ada bakteri yang luar biasa, banyaknya, kecil-kecil, dan setiap bakteri ada organ-organnya juga, Pak, ada rangkanya, ada kulitnya, ada luar biasa, dan dia makan juga, Pak. Dan terkagum melihat bentuk itu. Itu padahal baru bentuknya makhluk, hadirin yang dirahmati Allah. Lantas wujudnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wujudnya Allah Subhanahu wa taala bukan jauhar itu unsur yang dimasukkan dalam sebuah bentuk jisim, bukan seperti itu. Kalau yang kayak gitu makhluk. Kita ini hadirin sudah sering saya sampaikan, kita dibungkus oleh kulit, dimasukkan rangka, dimasukkan darah, dimasukkan dadap bengek, wujud kita, Pak. Itu kita. Ikan yang gede tadi juga begitu, Pak, konsepnya. Amuba yang kecil juga begitu, plankton yang kecil juga begitu, Pak, konsepnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini wujudnya, hadirin, akal pikiran kita udah nggak bisa menjangkau lagi. Karena bukan jauhar yang dimasukkan dalam sebuah jisim, bukan sebuah unsur-unsur yang membentuk dalam sebuah satu kesatuan, enggak. Kayak gitu, dan yang bukan kayak gitu itu adalah makhluk. Lantas Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, kita nggak bisa menggambarkan. Sekarang begini, Pak, kalau ciptaannya saja sudah luar biasa seperti itu yang membuat kita kagum, apalagi yang menciptanya, Pak. Bapak melihat pemandangan, hadirin, Anda akan mengagumi kepada penciptanya. Ada lukisan, Pak. Kalau orang biasa memandang lukisan, pemandangan, dia mandang lukisannya. Yang terbayang memori dia, kalau pemandangan, waktu dulu saat masih kecil-kecil di desa, dia melihat pemandangan seperti itu, maka dia terkagum-kagum. Kayak real betul ini. Itu orang biasa. Tapi kalau orang seniman, ya kan, dia akan melihat goresan-goresannya lebih detail lagi. Tapi kalau yang ahli seniman, dia akan mengatakan bahwa luar biasa yang melukis lukisan ini, sampai begitu sempurnanya goresan-goresan tintanya. Saya saja nggak mampu kalau menggores seperti itu. Ini sudah seniman yang ahli betul. Saya membuat kayak gini ini mampu, tapi kalau yang ini saya nggak mampu. Nyaris nggak nampak goresannya, dan goresannya merupakan cerminan daripada ini yang makin tinggi lagi. Gerak hatinya tercermin dari goresan-goresannya. Wah, itu sudah master lagi, Pak. Nah, hadirin, begitu juga dengan mata hati kita. Kalau kita ini hadirin, begitu memandang hanya lukisan alam ciptaannya ini, kemudian kita terkagum, kita akan berhenti di situ. Tapi kalau yang ahlinya ahli lagi, luar biasa, maha sempurna yang menciptakan ini, kan begitu. Maka dia akan semakin luar biasa untuk mencerna, sehingga dia di luar kemampuannya dia untuk menggambarkan wujudnya zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tentang masalah ini, dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang kedua, hadirin, adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah maha berbicara. Tapi bicaranya Allah mukhalafatul hawadis, tidak dengan suara, tidak dengan tulisan, mawalam bisawab. Lantas bagaimana firman-firman Allah Subhanahu wa taala turun? Ada ilham langsung kepada Rasulullah SAW, ada malaikat yang membawakannya, yang kemudian kita nggak pernah tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu itu kepada malaikat. Yang jelas ketika malaikat menyampaikan kepada Nabi sudah dalam bentuk sound,
dalam bentuk suara, ada dalam bentuk tulisan, Iqra, bacalah. Itu sudah ada kaitannya antara makhluk dengan makhluk. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala yang lewat malaikat, hadirin bahwa alam, Anda pasti akan bertanya, lantas bagaimana ketika Rasul di Sidratul Muntaha turun perintah sholat? Mau alam. Kita nggak bisa menggambarkan apakah kemudian dengan sound ataukah dengan tulisan atau dengan apa, nggak tahu, karena nggak ada kejelasan sampai saat ini bagaimana turunnya perintah wahyu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj itu dalam bentuknya seperti apa. Yang penting kita beriman saja Sidratul Muntaha, Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, selesai gitu Pak. Ini yang harus kita pahami, bahwa Allah Maha berbicara itu, berbicaranya Allah, sifatnya itu, hadirin yang dirahmati Allah, berbeda dengan kita. Basornya Allah, melihatnya Allah juga kita nggak tahu Pak. Yang jelas tidak sama dengan manusia, dengan melihat begini enggak. Mau alam bisawab. Yang jelas sedetil apapun Allah SWT melihat. Sampai hadirin yang dirahmati oleh Allah, begini Pak. Ketika jenengan hadirin, misalkan mempunyai sebuah berita, yang berita itu misalkan jenengan sebagai kepala sebuah institusi, kemudian Anda membentuk sebuah pasukan intelijen, kemudian intelijen itu bisa sampai mengetahui sedalam-dalamnya di internal musuh jenengan, kemudian dia lapor, Bapak pasti akan terkagum-kagum dengan kinerja intelijen Anda, luar biasa intelijen saya, kan begitu Pak, ya kan? Hadirin yang dirahmati Allah, itu padahal baru makhluk dengan makhluk. Atau kemudian alat sadap sekarang kecil sekali kayak rambut yang tidak bisa deteksi apapun, atau radar, atau gini Bapak melihat yang perang sekarang ini Iran sama Israel ini, tangkap radar, das, pecah, sehingga bom tidak jadi meledak ke bawah. Anda sudah terkagum-kagum luar biasanya radar dalam mendeteksi bahaya. Atau ada lagi yang mercusuar, deteksi tsunami dan lain sebagainya. Anda akan terkagum dengan alat-alat itu karena luar biasa dalam mendeteksinya. Itu baru alat Pak. Allah Subhanahu wa taala basornya dan alimnya, melihat dan mengetahuinya Pak, hadirin yang dirahmati Allah. Jangankan kok yang Anda perbuat, yang Anda semua bisikan dalam hati itu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui Pak. Sampai para sahabat ketika itu bertanya, ya Rasul, apakah bisikan hati juga akan dihisap? Betul, bisikan hati pun juga akan dihisap. Kalau bisikan hati juga dihisap, bagaimana kami mampu ya Rasul? Jangan pesimis istilahnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Nah gitu loh. Ini Maha mengetahuinya Allah. Maka hadirin, ketika kita sudah merasa bahwa apapun yang kita kerjakan itu Allah pasti melihat, Allah pasti mengetahui, kita akan malu untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Karena pasti mengetahui. Hadirin, inilah keimanan dari sifatnya Allah. Kemudian kita transitkan untuk membentuk satu karakter perilaku kita Pak. Kemudian hadirin, ini kalau dijelaskan lebih lanjut terus Pak, nggak putus-putus nanti Pak. Kemudian yang ketiga hadirin, fi sifati bismillahirrahmanirrahim wa fi af'alihi ta'ala wa mudari ala surati usrin. Membahas tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya cuplikan di depan. Allah mampu, berkuasa dan berhak memberikan ujian kepada kita semampu kita atau di luar batas kemampuan kita. Mampu semua Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu mencabut apapun yang Dia kehendaki dan memberikan apapun yang Dia inginkan kepada kita Pak. Ini yang harus kita betul-betul tanamkan dalam diri kita. Sehingga kehambaan kita, kesadaran kita menjadi seorang abdi yang akan melekat sampai ila yaumil qiyamah, sampai kapanpun hadirin, itu tidak akan kita langgar. Yang ada sekarang ini Pak, kita ini, keakuan kita ini nyaris seakan-akan kita akan mendatangkan sifat ketuhanan di dalam diri kita Pak. Naudzubillah min dzalik. Seakan-akan kita mampu untuk memiliki semua dan menguasai semua. Seakan-akan kita begitu. Padahal hadirin, kita keluar dari masjid itu Pak, bisa keluar atau tidak dari sini saja bahwa alam bisawab Pak. Kita tidak ada kemampuan untuk menjamin hal itu. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan af'alnya Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau sudah seperti ini ya sudah Pak. Wa tawakkaltu 'ala Allah wa hasbuh. Kami pasrah diri kepada Allah, cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala penolong kita, zat yang kita sandari, tempat kita bergantung, selesai. Maka kalau kita sudah mutlak naik seperti itu, kepasrahan kita, insya Allah Pak, la tahzan innallaha ma'ana. Gak susah Pak, gak bakalan sedih Pak, bahagia terus karena kita sudah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, dengan sekarang kenapa Anda bersedih? Ekonomi saya Pak Ustadz masih lemah gini. Kalau Allah mengendaki jenengan kayak kaya Pak, tapi memang Allah SWT mengendaki jenengan menjemput rezekinya untuk mendapatkan ridho, rahmat dan pahalanya, diberikanlah ujian susahnya mencari rezeki itu Pak. Maka kalau Anda menyadari ini, hadirin yang dirahmati Allah, Anda tidak akan pernah susah masalah rezeki Pak. Apalagi Pak, dan ketika jenengan diuji dengan kebahagiaan, tidak pernah akan kufur hadir. Karena yang Anda miliki, yang semua ada dalam diri kita, itu hanyalah semuanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini af'alnya Allah. Yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah di dalam fisan ayati. Berita-berita, kabar-kabar, ajaran-ajaran, doktrin-doktrin yang masuk, yang kita terima melalui dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Ini harus kita yakini seyakin-yakinnya Pak, tentang adanya alam kubur, adanya mahsyar, adanya mizan, adanya sirat, adanya neraka, adanya surga, nikmat surga, azab neraka, azab kubur, nikmat kubur. Yakini itu Pak. Keimanan akan cedera, keimanan bahkan bisa batal kalau rangkaian tadi hadirin, alam-alam kehidupan setelah alam dunia ini jenengan mengingkarinya. Itu bisa putus, bisa batal. Nah, yang kedua, kalau kita sudah mengimani itu, maka kemudian akan menjadi self control terhadap diri kita di dalam melakukan perbuatan dunia ini Pak. Kontrol pribadi. Agar kita ini selalu berpikiran akan ada konsekuensi balasan saya nanti di kehidupan setelah ini, apapun yang saya kerjakan. Nah, ini keimanan itu membentuknya seperti itu. Apapun yang kita jalankan, apapun yang kita kerjakan, ada konsekuensi balasan. Bahkan balasan itu innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah itu maha cepat di dalam membalasnya. Boleh jadi kita akan dibalas di dunia, dan itu yakini hanya balasannya di dunia itu sebagai DP saja Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk kemarin saya sudah sampaikan Pak, pada waktu pembahasan kitab Minhajul Abidin, salah satu hambatan kita di dalam membentuk karakter ini adalah adanya dunia dengan segala kesibukannya. Bagaimana kita agar selamat dengan di kehidupan di dunia ini Pak? Wujudkan zuhud dalam diri kita. Az-zuhdu anil haram, az-zuhdu anil halal. Zuhud dari perkara yang haram dan zuhud dari perkara yang halal. Orang kalau sudah takut terhadap perkara yang haram, insya Allah selamat dunia akhirat. Lantas bagaimana membentuk karakter agar kita bisa zuhud dari perkara yang haram? Ingat hadirin, apapun perbuatan kita, perkataan kita, ada konsekuensi akhirat yang harus kita pertanggungjawabkan. Karena kita yakin adanya alam-alam itu setelah alam dunia. Nah, kalau sudah seperti itu Pak, insya Allah Pak, di dunia kita nggak akan semena-mena. Di dunia ini kita akan jalan dengan keimanan yang kuat, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia sudah bagaikan merasakan nikmatnya kehidupan surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang, tentunya dengan pembahasan keimanan sebagai penutup dari rangkaian pembahasan keimanan kita. Insya Allah nanti setelah ini Pak, kembali lagi membahas toharoh lagi, bersuci lagi, wudhu lagi, sholat lagi, itu yang dibahas. Tapi termasuk kerahasiaan di dalamnya, lebih dalam lagi. Hadirin, ini yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kibar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.